Teng teng teng. Wsh, wsh, wsh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa bahasa. Bertemu lagi bersama saya Dea Rondon dalam acara Liputan Bahasa Terkini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berita jalanan. Nah, pemirsa, di era kini banyak sekali penyalahgunaan berbahasa di jalanan, baik itu di spanduk, pelang, ataupun informasi-informasi lainnya. Nah, mungkin hal itu menjadi luput perhatian dari kita, tetapi bagi seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di IPI Garut, hal itu menjadi perhatian dan prihatin kecil, karena menurut beliau hal itu bisa merusak jati diri bangsa ini. Nah, seperti apakah liputan dan penelusuran dari beliau? Mari kita simak liputannya berikut ini. Terima kasih kepada sahabat Dea di studio utama bahasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi pemirsa bahasa. Terima kasih kepada media TV bahasa yang telah memperkenalkan saya untuk menyampaikan temuan-temuan dan penelusuran saya di jalanan. Benar sekali pemirsa bahasa, di era kini banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh politisi-politisi di negeri ini. Kat, jangan bahas itu. Nanti kena undang-undang ITE. Maksud saya banyak sekali penyalahgunaan bahasa di spanduk-spanduk, di papan informasi, kemudian di pelang-pelang jalan begitu. Nah, berikut beberapa temuan yang saya temukan di pinggiran jalan di sekitaran kota Garut. Berikut temuan saya. Yang pertama, tring. Nah, pertama itu saya menemukan di sebuah konter begitu pemirsa bahasa, dengan kesalahan ini penggunaan huruf yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, yaitu penulisan di huruf atau di kata simpati, S-nya besar, I-nya kecil, M-nya besar, kemudian P-nya besar, A-nya kecil, T-nya kecil, I-nya kecil. Nah, seharusnya jika kita mengacu kepada kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang harus menggunakan huruf kapital, yaitu awal kata saja, yaitu huruf S di kata simpati. Sedangkan kalau semuanya mau kapital silahkan saja, tetapi harus rata atau seimbang semuanya. Kemudian di kata DLL di gambar yang saya tunjukkan ini, yakni kata atau huruf L dan L itu ditulis besar atau kapital, sedangkan huruf D-nya dan itu menyalahi penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar. Seharusnya menggunakan huruf kecil semuanya dan lain-lain atau disingkat DLL gitu. Oke, baik, selanjutnya temuan yang kedua adalah di sebuah rumah yang akan dijual dengan gambar berikut ini. Nah, pada kata di samping saya ini, dijual itu kata dijual ditulis dengan huruf terpisah antara kata di dengan jual. Seharusnya itu disatukan karena di sana bukan menunjukkan kata tempat, tetapi menunjukkan kata kerja, yaitu dijual pasif dengan bentuk aktifnya yaitu menjual. Jadi seharusnya kata dijual di sana digabungkan gitu, karena ada bentuk aktifnya juga. Kemudian jika mengacu kepada KBBI ditulis bersambung atau serangkai. Itu temuan yang kedua. Kemudian selanjutnya ketemuan yang ketiga, di sebuah tempat jual beli alat elektronik, saya menemukan kesalahan berbahasa atau penggunaan bahasa asing. Seharusnya ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu, tetapi ini menggunakan bahasa asing seperti gambar ini, yaitu elektrik dan elektronik. Harusnya ditulis dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia karena ini bahasa asing dan sudah ada serapannya, yaitu elektronik dan elektrik. Jadi seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia.
Baik, selanjutnya pemirsa, masih ada dan banyak lagi temuan-temuan saya. Yang keempat ini ada di sebuah pelang pelayanan kesehatan dengan gambar berikut ini. Dengan penulisan yang salah juga, tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, khususnya di KBBI. Penulisan Jumat seharusnya itu tidak menggunakan tanda petik seperti gambar di sebelah saya ini, karena sudah utuh diserap ke dalam bahasa Indonesia dan tidak menggunakan tanda petik walaupun dibacanya Jumat, tetapi tetap ditulis dengan menghilangkan tanda petiknya, jadi ditulis Jumat yang benarnya begitu, jadi dihilangkan tanda petiknya. Dan yang terakhir saya menemukan gambar berikut ini. Nah, kata ini atau gambar ini mungkin dan saya yakin semua orang menemukannya begitu, karena gambar ini biasanya ditempel di pohon-pohon pinggir jalan dengan gambar-gambar kepala domba begitu. Ini adalah kesalahan berbahasa dari kaidah kebakuannya, penulisan akikah gitu. Jadi pada gambar di samping saya ini, akikah itu tidak baku bahasanya. Seharusnya yang baku dan baik dan benar kata akikah itu tidak menggunakan huruf ki, tetapi menggunakan huruf akikah dengan diejah akikah, bukan akikah begitu. Itulah beberapa temuan-temuan penyalahgunaan kebahasaan yang saya temukan di pinggiran-pinggiran jalan. Ini mungkin tidak menjadi fokus perhatian beberapa orang, tetapi bagi saya selaku mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia, ini merupakan sebuah keprihatinan dan bentuk perhatian saya terhadap penggunaan bahasa Indonesia di fasilitas umum. Terima kasih juga saya ucapkan kepada media TV Bahasa yang telah memfasilitasi saya menyampaikan bentuk atau konten edukasi kepada masyarakat, karena biasanya TV-TV zaman sekarang kejarannya rating, jadi tidak mengutamakan edukasi, yang penting ratingnya tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dea Rondon, mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia IP Garut, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dea di studio 1 TV Bahasa. Assalamualaikum. Iya, sama-sama sahabat mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih juga telah memberikan konten edukatif begitu. Selanjutnya, untuk memperkuat edukasi kali ini, kita akan melihat tayangan atau pandangan dari pakar-pakaran bahasa berikut ini. Silahkan, bagaimana pandangan dari pakar-pakaran berikut ini? Nah, baguslah konten-konten video seperti ini layaknya digalakkan oleh pemuda, karena kedepannya yang akan menggunakan dan melestarikan bahasa Indonesia adalah anak muda, terkhusus mahasiswa. Tapi perlunya kita juga memiliki rasa wajar kenapa kemudian banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di pelang-pelang jalan begitu, di papan-papan informasi ataupun di spanduk-spanduk, karena berdasarkan penelitian-penelitian dan jurnal-jurnal yang saya baca, tingkat pendidikan di Indonesia ini masih belum merata sepenuhnya. Jadi tidak semua orang tahu mana yang baik dan mana yang benar. Jadi saya kira konten-konten seperti ini bisa menjawab begitu ketidaktahuan masyarakat, mana yang baik dan istilahnya mana yang baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, itulah pandangan dari pakar-pakaran bahasa. Terima kasih kepada yang telah menonton konten ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Dea Rondon dari studio TV Bahasa Utama mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa jargonnya, gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Sampai jumpa lagi.